Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyatumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi para penuntut ilmu tadi. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, jikalau kalian benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam tazkiyatun nufusnya, dalam menjaga lisannya, kan gitu. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, maka jangan sampai, sering kita katakan, jangan sampai kita menjadi orang yang bertepuk sebelah tangan, pupus, ya, cinta yang pupus, ya. Ya, apa itu cinta yang pupus? Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkara pentingnya engkau mencintai Allah, namun perkara pentingnya engkau dicintai Allah. Kan gitu. Karena ada orang-orang di luar sana, dia cinta kepada Allah, ya, dia cinta kepada Allah, hatinya cinta kepada Allah, namun ternyata akhirnya apa? Allah gak cinta dengan orang tersebut. Ya. Tapi kalau ada seseorang yang sudah benar-benar dicintai oleh Allah, artinya orang tersebut apa? Dia telah mencintai Allah, dan dia pun juga mencintai Rasulullah, serta mengamalkan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada Kitabul Jami'. Dan sekarang kita agak sedikit kenceng-kencengan, Masya Allah. Agak speed, agak kebut, Masya Allah. Ya.
Ya, Masya Allah. Insya Allah kita usahakan dulu, coba dulu ya 3 hadis seperti Bu Herlin kemarin ya sampaikan. Tapi nanti kalau memang bisa sampai 5 hadis, ya 5 hadis, Masya Allah. Tapi tadi Masya Allah kayaknya nanti jam 5 nih ya. Jam 5 terakhir karena ada katanya tadi ya, kata Ibu Ketua bakal ada ini ya Bu ya, kunjungan ya yang sakit, Masya Allah. Jadi mungkin setengah 5 lewat dikit kita akan cut, lalu kemudian tanya jawab. Nah, ya, ya. Oh nggak pakai tanya jawab, nggak pakai, langsung materi semuanya. Taib, Masya Allah bahasa. Ya, hadis 23. Ya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair, ya, dari dosa-dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, yaitu seseorang yang mencela kedua orang tuanya. Qila, lalu kemudian dikatakan, wahal yasubbur rajulu walidayhi, ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Ini karena apa? Ini nggak pernah terjadi di zaman para sahabat Rasulullah SAW. Ya, nggak seperti orang-orang di zaman sekarang, di mana anak mencaci orang tua itu udah hal yang biasa, udah menjadi hal yang lumrah. Ya, hal yang biasa, hal yang ya. Artinya apa? Inilah kejadian-kejadian di akhir zaman. Ya, inilah kejadian-kejadian di akhir zaman. Nah, para sahabat merasa bingung, emang ada seseorang yang mencaci maki orang tuanya? Qala na'am, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iya, ada. Yasubbu abar rajul, di mana seseorang dia mencela ayah orang lain, fayasubbur rajul abahu, maka orang lain pun kemudian apa? Mencela ayahnya. Wa yasubbu ummahu, lalu kemudian dia mencela ibu orang lain, ya, fayasubbu ummah, maka orang lain pun kemudian mencela ibunya. Hadis muttafaqun alaih. Ya, sampai sini jelas? Jelas, Bu? Jelas, kita langsung lompat, udah nggak ada penjelasan. Nah, Masya Allah. Ya, dari hadis ini kita dapatkan faedah. Yang pertama tentunya apa? Larangan untuk mencaci maki orang tua. Ya, larangan untuk mencaci maki orang tua. Bagaimanapun, ya, bagaimanapun keadaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23, apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma, kata Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Ya, kata Allah, dan janganlah kalian berkata ah. Ya, artinya saja nggak boleh, apalagi sampai mencelanya, apalagi sampai mengangkat suaranya lalu kemudian mencaci maki orang. Nah, sekali lagi kita katakan di akhir zaman ini berapa banyak, ya, seorang anak yang mencela, mencaci maki orang tuanya, apalagi seorang anaknya apa? Beranggapan dia yang benar. Saya ini pendapat saya yang benar. Ibu salah, ayah salah, harus gendengin perkataan saya. Nah, ini nggak benar nih. Ya, tapi sekali lagi kita katakan ini kejadian di akhir zaman, banyak sekali yang seperti itu. Maka Allah beritahukan, ya, jangankan untuk meninggikan suara seperti itu, jangankan untuk menghardik, jangankan lagi sampai memukul, kan gitu, apalagi melaknat, kan seperti itu kan. Hanya untuk mengatakan saja, itu udah ringan banget tuh, Bu. Cuman ya, kalau sebenarnya ada kata yang lebih ringan, maka akan dibuat lagi seperti itu. Tapi ini udah kata yang paling ringan. Ya, dan ini pun apa? Tidak diperbolehkan oleh
Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, lalu kemudian apa di sini? Kita dapatkan ya, seseorang itu apa? Dilarang untuk mencela orang tua orang lain. Karena apa? Karena itu menjadi sebab orang lain pula akan apa? Mencela orang tuanya. Sehingga kalau ada seseorang yang mencela orang tua orang lain, maka itu seolah-olah dia sedang menghardik orang tuanya sendiri, kan gitu. Ya, seolah-olah sedang menghardik orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena dia menjadi sebab pemicu orang lain menghardik orang tuanya. Ya, Bu. Nah, ini kebiasaan yang seperti ini. Ya. Anak-anak dimulai dari anak-anak tuh ya. Apa kebiasaan apa ngejek-ngejek temennya dengan nama orang? Wah, ini kerjaan ibu nih semua nih. Ya, kerjaan ibu dulu kan sore itu. Ya. Ibu, sadar Bu ya? Nah, sore itu kan nyebut tuh, disebut. Wah, begini disebutin nama bapaknya. Akhirnya apa? Yang lain pun apa? Mencari nama orang tuanya, cari nama dia. Akhirnya apa? Disebut lagi ini. Akhirnya apa? Ejek-ejekan. Lalu kemudian nah seperti itu. Naik ke tingkat yang lebih dewasa lagi seperti itu. Dihardik orang tuanya. Apa? Menghardik status orang tuanya. Orang tua orang lain. Lalu kemudian apa? Yang temannya ini kemudian apa? Pun juga demikian. Menghardik status orang tua. Ya? Diomongin miskin. Kan gitu. Orang bahasa gini ya, maaf ya. Orang tua lu miskin. Kan seperti itu. Yang ini cari lagi aib orang tuanya apa? Dasar daripada orang tua lu cacat. Nah, akhirnya cari-carian mereka seperti itu. Ya, cari-carian. Akhirnya terus mereka. Nah, yang begini nih, siapa yang memulai pertama? Itulah orang yang apa? Yang seperti menghardik siapa? Orang tuanya sendiri. Karena dialah pemicunya, karena dia yang menjadi sebab kenapa orang lain apa? Menghardik orang tuanya. Ya Bu? Masya Allah. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Mudah ya? Gamblang, pindah kita. Masya Allah. Ya. Hadis ke-24. Insya Allah nggak apa-apa, nanti kita agak cepat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan silahkan. Pokoknya sampai jam 5, tet. Ya, masuk kepada hadis yang ke-24. An Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Yalqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ya, di mana mereka berdua bertemu, lalu kemudian apa? Mereka saling ya memalingkan wajah. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Dan orang yang paling terbaik di antara keduanya yaitu orang yang memulai pertama kali dengan salam. Ya, hadis muttafaqun. Jelas sampai sini? Bu, jelas? Nggak ada majelis dalam majelis ya? Masya Allah ya. Tahu majelis dalam majelis? Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, maka dari sini kita dapatkan, Masya Allah, dari hadis ini kita dapatkan beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah apa? Perintah untuk mempererat persatuan di antara kaum muslimin. Ya, perintah untuk mempererat persatuan di antara kaum muslimin. Jangan akhirnya apa? Saling bermusuhan. Jangan saling dengki-dengkian. Jangan saling merasa paling hebat. Jangan apa kemudian yang satu menyombongkan kepada yang lain. Ya,
tetapi bersikaplah bagaimana tawadhu kepada manusia yang lainnya. Ya kan gitu. Perlihatkan kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lainnya. Kalau muncul sifat-sifat rasa saya begini-begini sebagai, padamkan. Karena apa? Karena kita ini hamba yang lemah. Kita ini hamba yang hina. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang rendah hati, bukan rendah kan gitu. Apa bedanya rendah hati rendah diri? Apa bedanya rendah hati rendah diri? Kalau rendah hati orangnya tawadhu, bertemu dengan orang lain walaupun dia tahu nih, ya, oh saya kaya, ya kan seperti itu. Oh saya berilmu, kami tahu dia berilmu. Tapi ketika dia bertemu dengan orang lain, dia tahu apa? Oh orang ini lebih berilmu dibandingkan saya. Ketika dia bertemu dengan yang tua, dia kenapa? Menghormati yang tua ini. Karena apa? Karena pada waktu itu dia berpikir, oh bapak yang sudah tua ini lebih banyak amalnya dibandingkan saya yang masih muda. Ketika dia bertemu dengan yang lebih muda, dia pun juga apa? Menghormati yang muda ini. Karena apa? Dia berpikir, oh ini masih muda, dosanya masih sedikit dibandingkan dosa-dosa itu orang yang tawadhu. Ya Bu? Tapi itu orang yang rendah, tapi orang yang rendah diri tadi apa? Minderan. Ya, minderan. Saya mau majelis ilmu nih. Enggak enak saya. Nah, itu minderan tuh. Saya mau baca Quran nih. Enggak enak nanti gini. Enggak benar tuh. Saya mau berhijab nih. Enggak enak nanti diomongin sok solehah. Itu enggak benar. Ya, Bu? Itu enggak benar. Itu namanya minderan. Apalagi minderannya dalam agama, ini enggak benar nih. Kan gitu Bu ya. Makanya Masya Allah Bu, enggak boleh minderan dalam apa Bu? Enggak boleh minderan di dalam menuntut ilmu. Makanya apa dikatakan la haya'a wala istikbara fil ilm. Enggak boleh malu-malu dan enggak boleh sombong di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau nanti ada yang mau tanya gitu loh. Ya tanya, jangan berpikir, aduh saya pengen nanya tapi nanti kayaknya pertanyaannya ringan, nanti saya dianggap bodoh lagi. Ini minder namanya. Ya Bu. Tapi kalau orang yang rendah hati, saya kayaknya nggak paham nih, saya harus nanyakan nih, kan gitu. Saya harus bertanya. Ya, walaupun mungkin yang lain sudah paham, tapi saya harus bertanya nih. Ini penting nih perkaranya. Itu rendah. Tapi kalau rendah diri, tadi, aduh mau nanya, enggak mau ini enggak. Malu kan seperti itu. Ya, enggak ada. Malu-malu tuh enggak ada dalam menuntut ilmu, enggak ada malu-malu. Yang ada dilarang apa? Malu-maluin. Nah, itu baru. Ya, dilarang untuk malu-maluin dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Ya, larang. Ya, dilarang bersikap mau tanya. Masya Allah. Ada sesuatu yang enggak paham, tanya langsung. Gitu Bu ya? Nah, Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan tentang persatuan kaum muslimin ini apa dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bu, beriman bukan di sini, Bu. Ibu-ibu beriman enggak? Nah, kalau beriman tuh bersaudara. Ya. Nah, kalau bersaudara hilangkan rasa benci. Namanya kalau bersaudara hilangkan rasa dendam. Ya. Namanya kalau bersaudara saling menutupi kan gitu. Namanya bersaudara. Ya. Ada enggak saudara adik kakak lalu kemudian apa? Mereka dibuka aib-aibnya satu sama lain? Ada enggak seperti itu? Ada. Pasti mereka akan saling menutupi. Itu kalau misalnya apa? Kekeluargaan mereka benar, kan gitu. Kalau kekeluargaan mereka nggak benar, baru kemudian apa? Saling buka aib mereka. Nah, tapi ini kata Allah apa? Orang-orang mukmin yang benar keimanannya, maka mereka itu seperti saudara yang saling menutupi aib,
yang saling mengangkat derajat satu yang lainnya, ya Bu, yang saling menghilangkan kebencian, kan gitu. Bahkan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ta'awun, saling membantu dalam apa? Kebaikan dan itu namanya apa? Mukmin. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, pada agama Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling berselisih. Jangan saling bermusuhan. Ya Bu ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui dengan persatuan ini, dengan apa namanya, persaudaraan di dalam keislaman, persaudaraan dalam keimanan, ini akan membuat seseorang masuk dan mudah ya masuk ke dalam kan gitu. Ya. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah? La tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak beriman sampai kalian ini benar-benar saling mengasihi di antara kalian. Ya. Ya, jadi jangan sampai malah berselisih, bertengkar. Kalaupun memang terjadi, ya sudah. Itu memang kadang-kadang tabiat manusia. Tapi nanti akhirnya apa? Saling memaafkan, saling legowo. Kan seperti itu. Itu yang paling indah tuh ya. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ya tentang sesuatu yang apabila kalian lakukan apa? Tahabbtum, maka kalian pun akan saling mengasihi di antara kalian. Apa Bu caranya? Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ya Bu, ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu orang nyakiti, mau nggak mau, assalamualaikum. Kan gitu Bu. Salam. Ya, siapa tahu apa? Biar dia yang menyakiti, dia insya Allah akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Sehingga akhirnya apa? Keburukannya hilang. Nah, orang yang mengucapkan salam ini kepada tadi siapa? Kepada mungkin orang yang menyakitinya atau orang yang berantem mereka terjadi berdua tuh, gitu ya. Orang yang pertama kali salam, itulah yang disebut sebagai apa? Hamba-hamba Allah yang rendah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, yang mereka berjalan di muka bumi ini dengan penuh apa? Penuh ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang bodoh mengajak bicara mereka dengan ucapan-ucapan yang jelek, dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati, apalagi perbuatan juga menyakiti hati. Apa jawaban hamba-hamba Allah yang tawadu tersebut? Qalu salama. Mereka pun berkata, keselamatan bagi artinya apa? Dia ucapin assalamualaikum. Ya Bu, pentingnya tadi pas ketemu gimana Bu? Manggil assalamualaikum atau woi? Jangan-jangan sampai saling tos-tosan tangan, tak tok kayak gitu. Enggak Bu ya? Enggak. Assalamualaikum. Ya Bu, assalamualaikum ya. Tapi Bu, ini assalamualaikum atau ketemu sama ibu-ibu yang lainnya. Jangan ketika lewat tuh depan bapak-bapak ganteng,
Ngomong apa? Assalamualaikum. Ah itu nggak benar tuh. Assalamualaikum bapak. Dilembut-lembutin suaranya. Pas ketemu suaminya, hei, 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 hei. Nggak benar. Ya bu, nggak benar ya. Ya, masya Allah, itu nggak benar. Ya, kalau ketemu ya ibu lain, masya Allah. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ya bu, masya Allah. Nah, tadi kenapa dijelaskan nggak boleh lebih dari 3 hari ya, masya Allah. Tentunya ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kenapa hikmahnya 3 hari, bu, 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 dengarkan, masya Allah ya. Ketika ada mobil, siapa yang lebih mengerti tentang mobil tersebut? Yang punya mobil atau yang buat mobil? Ya, belum tentu yang punya mobil ngerti mobilnya gitu ya. Yang buat mobil, ya kan gitu bu ya? Kan gitu. Nah, yang menciptakan manusia ini siapa? Allah. Dan Allah mengerti dan sangat mengetahui bagaimana hati manusia itu. Ya. Allah tahu apa? Kalau yang Allah ciptakan manusia-manusia yang normal lainnya, manusia-manusia yang normal, gitu ya, normal bu ya, ingat. Kalau ada yang nggak normal berarti nah itu seperti itu ya. Yang normal lainnya, Allah tahu hati tersebut apa? Insya Allah dalam 3 hari sudah tenang. Udah terjadi perbedaan di antara mereka, bahkan mungkin ada di antara mereka menyesal, kenapa sih kok saya mengucapkan perbuatan demikian? Kenapa sih saya mengucapkan perkataan demikian? Kenapa sih saya melakukan perbuatan demikian? Biasanya 2 hari nih baru kemudian benar-benar aduh ya Allah, kayak nyesel kan gitu ya. Ya, apalagi 3 hari. 3 hari itu udah benar-benar tenang banget tuh. Ya, sehingga kalau ada lebih dari 3 hari udah keterlaluan tuh. Ya, artinya apa? Setannya banyak tumpukan tuh dalam tubuhnya tuh kan gitu. Ya, normal tuh seperti itu. Artinya harusnya dalam waktu 2 hari itu sudah orang itu sudah merasakan ketenangan dalam hatinya. Sudah pikirannya sudah mulai fresh, udah mulai dingin, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang biasanya kalau lagi marah, yang namanya marah, bu, hal yang remeh aja jadi besar gara-gara marah. Ya bu, aneh itu. Kalau di rumah bu ya, bu di rumah. Kan gitu ya. Suaminya biasanya suaminya. Kalau ibu-ibunya jaga. Ya. Suaminya. Pas lagi bareng-bareng, bahkan pas mau makan, udah mau makan, udah kayak gini langsung put, ada suara gas kan gitu seperti itu ya. Lihat, enggak, podok itu mungkin biasa-biasa aja. Enggak, biasanya kalau suaminya kayak gitu, oh ya udah maaf. Udah biasa. Ya kan gitu bu ya. Artinya sudah ada, udah karena udah terbiasa podok itu, udah fresh aja. Kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu lagi sini lagi kumpul bareng, lagi siap-siap makan, tiba-tiba ada yang bisa berantem tuh, kan gitu seperti itu. Apalagi kalau dikerjainnya secara sengaja. Dia berdiri di tengah-tengah, lalu kenapa makan gasnya? Nah, itu nggak benar lagi. Ya bu. Tapi kalau suaminya yang kayak gitu, enggak, biasa aja biasanya kan gitu. Biasa aja. Paling cuma bapak gitu kan seperti itu. Enggak dibawa marah, enggak dibawa hati dan sebagainya. Wah, enggak benar berarti ya gitu ya. Ya, seperti biasanya. Ya. Nah, tapi kita katakan, bu, itu kalau orang sedang marah. Lagi enggak fresh, bawaannya marah. Bahkan kita dapatkan lihat ketika lagi marah, viral tuh. Ya, di berita apa? Teman ngebunuh teman yang lainnya. Karena apa? Karena cuman buang air buangan angin, buang gas seperti itu. Ya, dibunuh. Padahal apa? Mereka saling tertawa, saling indah sebagainya. Ya bu, maka sekali lagi tadi kita katakan kalau terjadi perselisihan, kembali kita ke awal ya, terjadi perselisihan,
nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, 2 hari itu saya rasa udah tak tenang dan sebagainya. Ya, kalaupun akhirnya memang muncul pada waktu itu apa rasa-rasa begini dan sebagainya, lawan ya pada waktu itu apa? Insya Allah kalau sudah bergaul lagi, sudah berucap lagi, sudah berbicara lagi, insya Allah sudah hilang. Palingnya cuma di awal-awal aja, saya nggak mau ini. Dia duluan, enak aja, gengsi lah kalau saya duluan. Kan seperti itu. Tapi kenyataannya, tapi nanti sudah ngobrol, udah makan combrok bareng-bareng, kelar. Ya, cuman setan aja yang bayang-bayangin. Allah kamu kalau kamu duluan ngucapin salam, gengsi lah orang dia yang salah. Yang ini juga seperti itu. Kan gitu. Kamu ngucapin salam duluan, elah dia gini. Itu semua setan. Saya yakin padahal apa? Nanti ketika mereka sudah salaman, sudah gini sebagainya, sudah ketawa, makan combrok bareng-bareng, kelar. Kelar semuanya. Ya Bu? Nah ini. Baik, barakallahu fikum. Hadis keberapa tadi? Masuk kita ke hadis yang keberapa nih? 25. Insyaallah. Ada 3 hadis ya? Masuk ke 3 hadis ketiga. Insyaallah. Ya, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf, setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bu, ya, yang dimaksud dengan ma'ruf, ya, ma'ruf yaitu nama segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu perkara iman ataukah itu perkara amal yang soleh. Jelas Bu? Ya. Jadi yang namanya ma'ruf adalah nama segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, ya, baikkah itu dalam perkara keimanan ataukah itu dalam amal soleh. Ya. Jadi maksudnya apa? Kok dalam perkara keimanan ada orang bersikap apa? Dia bersikap roja kepada Allah, berharap besar kepada Allah, maka itu seperti sedekah. Ada orang yang kemudian apa? Dia bertawakal kepada Allah, maka itu seperti sedekah. Nah itu dalam keimanan. Pun juga apa? Ada seseorang yang bertahmid, itu sedekah. Ada orang yang bertahlil, itu sedekah. Ada orang yang bertakbir, itu sedekah. Ya Bu, dan itu sedekah untuk dirinya sendiri, ya pada waktu itu, dan tercatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Paham gak maksudnya sedekah untuk dirinya sendiri? Ada orang mengucapkan tahlil. Artinya pada waktu itu, dia mendapatkan gak pada waktu itu keridhaan dari Allah? Dia dapat gak rahmat dari Allah? Berarti dia pada waktu itu sedang bersedekah nggak untuk dirinya sendiri? Dan itu tercatat sebagai pahala yang besar di sisi Allah. Makanya disebutkan apa dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan subhanallah, 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 itu apa? Sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid yang kita ucapkan alhamdulillah, 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 sedekah. Ya. Bahkan ketika seseorang mencari nafkah untuk suami atau istrinya, maka itu adalah ya Bu. Bahkan maaf ngomongnya, ada seseorang senyum kepada orang lain, ya, maka itu pun juga di mana Rasulullah SAW mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Ya Bu, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya, nanti disangka stres. Ya, dan jangan kebanyakan senyum di hadapan suami orang lain. Bahaya. Ya Bu. Ada gitu seperti itu ya. Jadi ada takarannya.
Tapi kalau ketemu dengan Masya Allah yang lain dan sebagainya, senyum, jangan mungkap mengkerut. Ketawa tapi kayak gini. Jangan. Senyum-senyum yang tulus lah. Ya, senyum-senyum yang tulus. Jangan senyum bohong-bohongan. Adalah. Ya, ada gitu ya. Nah, kalau ada yang gimana seperti itu, kalaupun senyum, hati yang jengkel, nanti diusahakan Allah yang akan menghilangkan kejengkelan tersebut. Karena apa? Karena dia sedang bermujahadah, Bu. Dia sedang melawan syaitan dalam dirinya. Dia benci mungkin sama orang tersebut, tapi dia senyum pada waktu itu. Dia perlihatkan seperti apa senyumannya dengan senyuman ketulusan, walaupun hatinya jengkel. Karena tadi sekali lagi saya katakan ada orang senyum, ya, tapi senyumnya itu apa? Senyum pahit, ya. Paham ya? Senyum pahit gitu, Bu. Karena ketika apa? Ketika orang lihatnya pun juga nggak enak ngelihat gitu loh. Ada yang seperti itu, malah menakutkan. Ya, Bu. Tapi tadi kalaupun kita jengkel, senyumlah dengan senyum ketulusan. Semoga akhirnya apa? Semoga akhirnya Allah dengan rahmatnya akhirnya apa? Bisa mengobati hati kita yang Jelas, Bu? Ya, 3 hadis nih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Gak apa-apa. Ya, 3 hadis aja gak apa-apa ya. Tiga hadis Biar dulu ada depan pertanyaan. insya Allah kita lebih pertemuan depan mungkin agak lebih kencang lagi insya Allah. Ya, tapi tetap kasih kesempatan ke ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ibu-ibu silahkan kalau mau ada pertanyaan. Ini 3 hadis dulu. Ada yang mau bertanya, Bu? Gak ada. Kencengin lagi, speed lagi. Gak ada, lanjut aja, Masya Allah. Ustaz. Bismillah, insya Allah. Pokoknya apa kata ibu-ibu, Bu? The power of mama. Ya, Masya Allah. Nah, disebut lagi kemudian apa? Ya, jadi bersedekah dengan lisan yang baik pun juga apa? Itu sedekah, Bu ya. Jadi ibu-ibu, Bu, makanya Masya Allah, ibu-ibu ngomong ke orang lain, Masya Allah, dengan lisan yang baik, Masya Allah. Perkataan yang lembut, perkataan yang sopan, dan sebagainya. Maka itu ternyata apa? Bernilai sedekah. Ya, Bu, itu bernilai sedekah. Maka jangan diremehkan hal-hal yang seperti ini, Bu. Hal ini kecil, tapi insya Allah kita akan masuk ke dalam hadis yang ke 26-nya. Berkaitan nih. Ya, 26, ya kan? Apa dalam hadis tersebut? Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walau antalqa akhaka biwajhi talqin." Janganlah engkau remehkan sedikit pun dari kebaikan, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Lihat, Bu. Ya, Bu. Kata Rasulullah, jangan remehkan sedikit pun dari Saya yakin tadi ketika ibu-ibu sebelum mendengar hadis senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah, itu untuk senyum aja bakhil, pelit, medit, kan seperti itu, pahit seperti itu, Bu ya. Nah, tapi ternyata, Bu, hal-hal yang remeh seperti ini itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan niatnya. Kalau ternyata kita akhirnya apa? Kita senyum di hadapan orang lain karena Allah dan Rasulnya, kan gitu ya? Karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita pun berkata kepada orang lain karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa? Tadi kita membaca subhanallah, alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang remeh seperti ini, Bu, bisa menjadi pahala yang besar di sisi
Kalau kita berniat seperti itu. Dan bisa jadi Bu, bisa jadi salat ibu, di sini ada enggak yang bisa menjamin bahwasanya salat ini diterima oleh Allah? Bu, siapa yang di sini bisa jamin? Hah? Ada enggak? Tunjuk tangan Bu. Gak apa-apa, jujur aja, jujur. Ya? Gak ada. Di antara kita tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya apa? Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menjamin bahwasanya apa? Salat kita nanti akhirnya apa? Bisa memasukkan kita ke dalam surga. Namun kita apa? Kita bisa yakin, ya, pada waktu itu apa? Bahwasanya salat kita memang apa? Ini akan bernilai di apa? Pahala besar di sisi Allah. Kalau apa? Kalau benar. Kan gitu. Karena berapa banyak orang-orang yang sholat, nih Bu, berapa banyak orang-orang yang sholat, tapi sholatnya bukan karena Allah, karena terpaksa. Berapa banyak orang-orang yang haji, tapi bukan karena Allah, tapi supaya apa? Kan gitu. Apalagi itu, maaf, ini bukan ini ya, bukan ibu, bukan ya. Di sini ada orang Kalimantan nggak? Nggak ada ya? Lihat, masya Allah. Kalau ibu-ibu lihat di Kalimantan, ya? Makassar ya? Oh ya, Kalimantan Makassar bukan? Oh, Sulawesi ya? Ya, habis haji, bukannya nambah tawadhu, ya Bu, bukannya nambah tawadhu, bukannya nambah lebih zuhud, bukannya nambah lebih, malah nambahin emas di tangan, leher, kepala, di baju-bajunya semua. Bahkan ada, bahkan ada yang berpura-pura, gitu loh, saking cuma berpura-pura apa, pakai baju emas, kan gitu. Padahal emas imitasi. Kan ini pertanyaannya untuk apa ini? Kan gitu. Ya? Haji yang harus dia lakukan itu karena Allah. Gak ada kaitannya manusia gak ada kaitannya. Jangan sampai dia udah capek-capek, ngabisin hartanya, perjalanan jauh, kan berat lagi haji itu Bu ya. Kalau umrah kan cuma 3 jam, 4 jam selesai, kan gitu. Tapi haji berhari-hari, kan gitu, tidur di emper-emperan, dia ini sebagai, akhirnya apa? Pulang-pulang gak dapat pahala sama sekali di sisi Allah. Kan takut kita seperti itu Bu, kan gitu. Tapi ternyata akhirnya apa? Ada orang-orang yang masya Allah senyum aja, malah kemudian apa? Bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih besar dibandingkan orang yang haji tadi. Karena apa? Karena niatnya. Ya Bu, karena niatnya. Ya Bu, coba maka kita benahi, masya Allah. Jangan remehkan sedikit pun dari kebaikan. Karena bisa jadi Bu, maaf nih ngomong, sholat kita gak terima, ini gak, bisa saling sholat seseorang itu gak terima, hajinya gak terima, ininya gak terima, itunya gak terima. Lalu kemudian apa? Ternyata tiba-tiba yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apa? Senyumnya ternyata. Ya Bu? Ada sebuah cerita yang seperti itu Bu, dan ini fakta, kejadian fakta. Apa itu? Seseorang banyak nih Bu, seorang ibadah, seorang ini dan sebagainya, kan gitu ya. Seorang ibadah, seorang berinfak tuh, banyak banget dia Bu, ya, ibadah ini dan sebagainya, infak dan sebagainya. Lalu kemudian apa? Pada waktu itu dia berpikir tuh, udah terima semua tuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia bermimpi, ternyata akhirnya apa? Ternyata seluruh amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah-sedekahnya yang besar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa? Allah perintahkan kemudian apa? Hamba ini kemudian apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Tiba-tiba Bu, ya, dalam mimpi tersebut ada seorang anak kecil yang kemudian dia berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Lalu kemudian apa? Membela orang tadi yang ingin dimasukkan ke dalam neraka hanya karena apa? Hanya karena anak kecil tersebut mengatakan, hanya karena orang tersebut memberikan sepotong roti. Bahasanya Bu, sepotong roti ini apalah dibandingkan sedekah-sedekah dia yang banyak dulu itu. Sholat-sholatnya dia dan sebagainya. Tapi ternyata diberitahukan Allah ingin menegur hamba itu. Gitu ya. Ya Bu, Allah ingin menegur hamba tersebut. Ternyata kenapa? Kan gitu. Bahwasanya amalan yang kamu selama ini kamu pikirkan, oh semua diterima Allah, semuanya begini. Kamu mengagumi amalan-amalan tersebut, ternyata tidak diterima oleh Allah. Malah ada satu amalan yang pada waktu itu engkau lakukan karena benar-benar ikhlas karena Allah. Itu malah bisa menyelamatkan dirimu dari azab api neraka. Jangan remehkan. Ngucapin salam, remeh. Ya Bu, tersenyum, remeh. Tapi bisa jadi itulah yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka jahanam dan memasukkan kita ke dalam surga. Ya, tuh hati, ya jangan rasa sombong, remeh gitu ya. Alah hati mas saya, tapi ini berat. Ya kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bisa atau mendapatkan hidayah dari Allah, dia bisa atur nih. Gak rasa ujub, gak ada rasa sombong, bersikap tawadhu, nggak ada ketakaburan, kan gitu, ya Bu. Nah, dilatih. Kalau memang susah, dilatih. Ya, Allah bisa karena. Kenapa sikap tawadhu, kenapa sikap rendah hati itu berat? Karena kita tidak membiasakannya. Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah membiasakan, bahkan sudah ketemu dengan masya Allah, du'afa dan sebagainya, kita rendah hati, maka insya Allah siapapun akhirnya apa? Rendah hati. Nah, jelas Bu? Jelas? Sekali lagi, jangan remehkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu akan bisa bernilai sedekah pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masuk ke hadis yang terakhir, yang kelima nih ya. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memasak kuah, ya, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Wow. Di sini hadis ini perintah kepada kita semua untuk bersikap baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, ya, Jibril terus menerus berwasiat kepadaku, ya, tentang apa? Untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasanya, ya, tetangga itu akan menjadi ahli waris bagi seseorang. Bu. Ya Bu. Tapi di akhir zaman ini, siapa musuh besar seseorang? Ya Allah. Musuh utamanya bukan orang yang jauh, bukan. Musuh utama siapa? Tetangga, Bu. Ya. Tetangganya bawa Avanza, panas. Pekan depannya atau bulan depannya bawa Fortuner, nambah panas. Kan itu. Nambah lagi bawa, Masya Allah, bawa mobil dengan emas-emas, nambah panas dia. Allahu Akbar. Ya, bukannya dia Masya Allah merasa senang, kan gitu, lalu kemudian mendoakan kebaikan-kebaikan untuk tetangganya, kan gitu. Siapa tahu tetangganya mendapati hidayah, akhirnya apa? Dapat kecipratan, kan gitu. Ini enggak, ngintip-ngintip dari tirai. Allahu Akbar. Ngintip dari tirai, selesai dia intip semuanya apa dan sebagainya, ngobrol dia sama temennya, itu tuh mobil Fortuner suaminya korupsi itu, dicari padahal.
Allahu Akbar. Ya Bu. Itu tuh, kok udah sebulan kemudian, apa? Mobilnya udah naik lagi nih. Mobilnya ada 4, mobil Alphard semua. Ini pesugihan. Allahu Akbar. Ya, panas jiwanya, panas hatinya. Ya Bu, ini gak bener Bu. Ya gak bener. Makanya kalau misalnya Bu ada tetangganya, Masya Allah, Allah berikan rezeki yang berlebih kepadanya, jangan banyak ngintip-ngintip. Datangin dia, Assalamualaikum. Ya, habis itu ucap apa? Alhamdulillah Bu ya, Allah berikan rezeki kepada Ibu. Bu, jangan lupa bagi-bagi. Nah, tuh. Sedekah maksudnya. Kan itu, siapa tahu kan enak kan gitu seperti itu Bu ya. Lalu kemudian apa? Balik ke rumah, kalau udah mulai agak lemes-lemes, ucapin dari hati, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Mau gimana pun manusia usahanya, kalau Allah nggak kehendaki nggak itu udah selesai. Dan yang harus saya ketahui, saya sadarkan bahwasanya apa? Banyaknya harta, status, jabatan dan lain sebagainya bukan standar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang tersebut. Tidak, bukan. Standar Allah sayang kepada orang tersebut adalah apa? Adalah ketika seseorang itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tunduk kepada Allah. Dibuat apa orang tersebut? Bisa selalu bermajlis bisa hikmah dalam mendengarkan majlis ilmu, lalu kemudian bisa mengamalkan dalam kesehariannya. Itu standar kalau Allah sayang kepada orang tersebut. Bukan harta. Kalau standarnya harta, maka hak Qarun, Fir'aun, Haman, Raja Namrud, tuh, Abu Jahal, Abu Lahab kaya. Mau jadi Firaun Bu? Mau jadi Firaun Bu? Jadi jangan berpikir harta itu sebagai standar bahwasanya Allah sayang kepada, ya Bu. Nah, dari hadis yang tadi kita kemukakan juga Bu, ya, di akhir zaman ini, terutama di sekarang-sekarang ini, jangan sedikit-sedikit suzon kepada orang yang berbuat baik. Ada tetangganya, apa? Dia bawa nih sop iga. Tapi yang banyak tulangnya aja. Banyak tulangnya. Akhirnya, dasar pelit, dikasih cuma tulangnya aja. Bu, jangan gitu. Ya? Habis itu ada orang apa? Cuman ngasih ini, cuman ngasih biskuit. Oh, jangan suzon. Tapi setiap kebaikan orang lain apapun itu bentuknya, apa Dok itu? Masya Allah, orang itu baik banget dan sebagainya. Akhirnya apa? Kemudian disebutkan kepada orang lain, Masya Allah, ibu ini baik banget loh, saya dikasih ini, saya dikasih ini, kasih. Bu, kalau orang lihat Bu, disebarkan seperti itu, Masya Allah, nanti kebiasaan untuk saling berbagi itu muncul. Tapi sekarang lihat bagaimana sekarang ini, kebiasaan untuk berbagi itu mudah mulai pudar. Karena apa? Takut disuzonin. Kalau di zaman dulu kita Bu ya, cuman singkong berbagi. Singkong itu belah-belah, digoreng dikit, nggak ada gula-gulanya, nggak ada gula, cuman bener goreng-goreng plok gitu seperti itu. Dikasih seneng, enak semuanya, baik semuanya. Tapi sekarang orang pengen ngasih singkong, nanti gua malah diejekin nanti malah begini-gini. Karena apa? Tuh kayak gitu. Nah Bu, maka hilangkan suzon tersebut. Ya, apa? Gitu Bu ya? Jelas Bu? Ya, nah tadi lihat contoh kecil yang diberikan oleh Rasulullah. Kalau kalian membuat suatu, perbanyak kuahnya.
Artinya ini menunjukkan dagingnya gak banyak kan gitu. Kan gitu. Karena memang dagingnya memang cuma ala kadarnya ada dapat gitu seperti itu. Tapi sudahlah berbagi kepada semuanya. Gitu kan seperti dapat, yang penting tetangga satu dapat, tetangga dua dapat, tetangga tiga dapat, tetangga empat dapat, tetangga lima dapat. Kan berbagi semuanya. Enak kan kayak seperti itu Bu ya. Tapi ini udah mulai pudar. Gara-gara apa? Gara-gara jeleknya sifat seseorang terhadap tetangga yang lainnya. Alah cuma dapat kuah. Apa nih? Dibuang. Karena kan sakit. Akhirnya lah. Ya. Kalau udah kayak gitu, hilang pula persatuan yang tadinya apa? Bisa membuat kaum muslimin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ya masukkan kita semua dalam surganya. Nah, dalam surga Firdaus la amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.